Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Sebuah kisah nyata penuh misteri. Kutukan Bulan Merah. Namaku Rima Melati, dan kini usiaku telah menginjak 46 tahun dengan kepahitan yang mengendap seperti ampas kopi di dasar cangkir kehidupan yang tak pernah manis. Duduk di beranda rumah tua yang kini hanya dihuni oleh bayangan-bayangan masa lalu, aku menatap langit senja yang berwarna merah darah, persis seperti warna bulan yang selalu muncul di setiap malam menjelang pernikahanku yang tak pernah terjadi. 7 kali aku hampir menikah, 7 kali pula takdir seolah bermain-main denganku seperti kucing yang menggoda tikus sebelum mencabik-cabiknya. Kini, dengan rambut yang mulai beruban dan tangan yang berkerut oleh waktu, aku akan menceritakan kisah hidupku yang penuh teka-teki, sebuah misteri yang hingga kini belum terpecahkan, tentang kutukan yang sepertinya mengikat jiwaku dalam lingkaran setan yang tak berujung. Tahun 1999, ketika usiaku baru menginjak 20 tahun dengan kecantikan yang seperti bunga melati yang mekar di pagi hari, aku bertemu dengan Andi Pratama, seorang pemuda tampan berusia 25 tahun yang bekerja sebagai insinyur di perusahaan konstruksi terkemuka di Jakarta. Wajahnya yang bersih dengan mata coklat yang hangat seperti secangkir kopi di pagi hari, senyuman yang selalu tersungging di bibirnya yang tipis, dan tubuhnya yang tegap dengan tinggi sekitar 1 meter 75 cm membuat hatiku berdegup kencang setiap kali bertemu dengannya. Rambutnya yang selalu rapi dengan gaya belah samping, cara bicaranya yang lembut namun tegas, dan sikapnya yang selalu perhatian membuatku yakin bahwa dialah jodoh yang telah ditakdirkan untukku. Kami bertemu di sebuah pesta ulang tahun sahabatku, Rina, yang tinggal di daerah Menteng. Malam itu, aku mengenakan gaun biru muda yang sederhana namun elegan. Sebuah hadiah dari almarhum ibuku yang telah meninggal dunia 2 tahun sebelumnya karena sakit jantung yang tak kunjung sembuh. Ketika mata kami bertemu di tengah keramaian pesta, rasanya seperti waktu berhenti berputar, dan aku merasakan getaran aneh di dadaku, seolah-olah jiwaku mengenali jiwanya dari kehidupan yang lampau. Dia menghampiriku dengan langkah yang pasti, memperkenalkan diri dengan suara yang dalam dan merdu, dan sejak saat itu, kami menjadi tak terpisahkan seperti bayangan dengan tubuhnya. Selama 1 tahun penuh, hubungan kami berjalan dengan sangat harmonis, seperti simfoni yang dimainkan oleh orkestra yang berpengalaman. Setiap hari Minggu, kami selalu menghabiskan waktu bersama, baik itu jalan-jalan di Taman Suropati yang rindang dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, menonton film di bioskop Plaza Indonesia yang megah, atau sekadar berbincang-bincang di kedai kopi kecil di daerah Kemang yang menjadi tempat favorit kami. Andi selalu memperlakukanku dengan sangat baik, seperti seorang raja yang memperlakukan ratu tercintanya, membawakan bunga mawar putih setiap kali kami bertemu, mengingat hal-hal kecil yang aku sukai seperti es krim rasa stroberi dan lagu-lagu jazz yang lembut, serta selalu mendengarkan ceritaku dengan penuh perhatian meskipun terkadang ceritaku sangat membosankan. Ayahku, Pak Sutrisno, yang bekerja sebagai guru matematika di SMA Negeri di Jakarta Timur, sangat menyukai Andi karena sikapnya yang sopan dan hormat kepada orang tua, serta pendidikannya yang tinggi sebagai lulusan teknik sipil dari Universitas Indonesia. Begitu juga dengan adikku, Dian, yang saat itu masih berusia 17 tahun dan duduk di kelas 2 SMA, selalu tertawa senang ketika Andi datang berkunjung ke rumah kami yang sederhana di daerah Cibubur, karena Andi selalu membawakan oleh-oleh berupa coklat impor atau buku-buku menarik yang sangat disukai oleh Dian yang memang gemar membaca. Pada bulan November tahun 2000, tepat ketika musim hujan mulai tiba dengan awan-awan hitam yang menggantung rendah di langit Jakarta yang suram, Andi melamarku dengan cara yang sangat romantis di atas gedung pencakar langit tempat dia bekerja, dengan latar belakang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi.
Dia berlutut di hadapanku dengan cincin emas putih berhiaskan berlian kecil yang berkilauan. Matanya berkaca-kaca karena haru, dan dengan suara yang bergetar karena gugup, dia mengucapkan kata-kata yang sudah lama aku tunggu-tunggu. Rima, maukah kamu menjadi istriku dan menemani hidupku sampai maut memisahkan kita? Tentu saja aku menjawab ya dengan tangis bahagia yang mengalir deras seperti air terjun yang memecah keheningan lembah. Persiapan pernikahan pun dimulai dengan penuh semangat dan kegembiraan yang tak terbendung. Kami memesan gedung pernikahan yang elegan di kawasan Jakarta Selatan, mencicipi berbagai macam menu makanan untuk resepsi yang akan dihadiri sekitar 300 orang tamu undangan, memilih dekorasi dengan tema warna putih dan pink yang romantis, serta memesan fotografer profesional yang akan mengabadikan momen-momen berharga dalam hari bahagia kami. Aku bahkan sudah memesan gaun pengantin impianku dari perancang busana terkenal di Jakarta, sebuah gaun putih gading yang menjuntai panjang dengan hiasan renda yang rumit dan payet-payet yang berkilauan, lengkap dengan veil panjang yang akan membuatku terlihat seperti putri dalam dongeng. Namun, 3 hari sebelum hari pernikahan yang telah kami rencanakan dengan begitu matang, tepatnya pada tanggal 15 Februari tahun 2001, sebuah kecelakaan mengerikan yang tak terduga terjadi seperti petir yang menyambar di siang bolong. Andi sedang dalam perjalanan pulang dari kantor menggunakan mobilnya, sebuah Toyota Corolla berwarna silver yang baru dibelinya dengan cicilan, ketika hujan turun dengan sangat deras disertai angin kencang yang membuat pohon-pohon besar di pinggir jalan bergoyang hebat. Di persimpangan Jalan Sudirman yang ramai dengan lalu lintas yang padat, sebuah truk kontainer yang kehilangan kendali karena remblong menabrak mobil Andi dari samping dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Kabar kecelakaan itu sampai ke telingaku melalui telepon dari sahabat Andi, Budi, yang dengan suara parau dan terputus-putus memberitahukan bahwa Andi telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dalam keadaan kritis dengan luka-luka yang sangat parah di seluruh tubuhnya. Aku berlari ke rumah sakit dengan hati yang berdebar-debar seperti genderang perang, berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun kenyataan yang menungguku di rumah sakit jauh lebih kejam daripada mimpi buruk manapun. Andi terbaring tak sadarkan diri di ruang ICU dengan selang-selang yang menempel di sekujur tubuhnya, wajahnya yang tampan kini penuh dengan luka dan bengkak. Dadanya naik turun dengan bantuan mesin ventilator yang berbunyi monoton seperti lagu duka. Dokter menjelaskan dengan wajah yang suram bahwa Andi mengalami trauma kepala yang sangat berat, beberapa tulang rusuknya patah, dan organ-organ dalam tubuhnya mengalami pendarahan internal yang sulit dihentikan. Selama 3 hari 3 malam, aku tak beranjak dari sisi tempat tidurnya, berdoa dengan penuh harap sambil memegang tangannya yang dingin dan pucat, berharap mukjizat akan terjadi dan dia akan membuka matanya lagi untuk tersenyum kepadaku. Tetapi takdir berkata lain. Pada dini hari tanggal 18 Februari tahun 2001, tepat pada saat yang seharusnya menjadi hari pernikahan kami, Andi menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang, seolah-olah dia sedang tertidur pulas setelah hari yang melelahkan. Suara mesin-mesin medis yang tiba-tiba berubah menjadi bunyi yang panjang dan datar itu menandakan bahwa jantungnya telah berhenti berdetak untuk selamanya. Aku meraung-raung seperti binatang yang terluka, memeluk tubuhnya yang semakin dingin, tidak percaya bahwa pria yang telah berjanji untuk menjadi suamiku telah pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan aku sendirian dalam kegelapan yang mencekam. Yang paling aneh dan membuat buluku merinding adalah, malam sebelum kecelakaan itu terjadi, aku bermimpi melihat bulan berwarna merah darah yang menggantung rendah di langit, dan di dalam mimpi itu, aku mendengar suara wanita tua yang menggelegar seperti guntur, tidak ada yang akan menjadi suamimu, karena kamu telah terikat oleh kutukan yang tak akan pernah terputus. Ketika aku terbangun dari mimpi yang menakutkan itu, seluruh tubuhku basah oleh keringat dingin, dan aku merasakan firasat buruk yang sangat kuat,
seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Namun, aku mengabaikan mimpi itu karena mengira itu hanyalah kecemasan biasa menjelang pernikahan. Setelah kematian Andi yang traumatis, aku tenggelam dalam kesedihan yang mendalam selama hampir 2 tahun, seperti orang yang jatuh ke dalam sumur tanpa dasar. Setiap hari aku hanya terbaring di kamar, menatap langit-langit yang kosong, menolak untuk makan dengan baik, dan mengabaikan semua orang yang mencoba untuk menghiburku. Ayahku yang pengertian selalu sabar menghadapi sikap keras kepalaku, sesekali duduk di tepi tempat tidurku sambil mengelus rambutku dengan lembut, bercerita tentang almarhumah ibuku dan bagaimana beliau juga pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Pada tahun 2003, ketika lukaku sudah mulai mengering meskipun masih meninggalkan bekas yang dalam, aku bertemu dengan Reza Firmansyah di sebuah seminar motivasi yang diadakan di hotel berbintang 5 di kawasan Senayan. Reza adalah seorang pengusaha muda berusia 28 tahun dengan bisnis ekspor-impor yang cukup sukses, memiliki wajah yang tegas dengan rahang yang kuat, mata hitam yang tajam seperti elang yang sedang berburu, dan senyuman yang percaya diri yang selalu terpancar dari bibirnya yang tebal. Tingginya sekitar 1,80 meter dengan postur tubuh yang atletis karena kegemarannya berolahraga tenis setiap akhir pekan, rambutnya yang ikal sedikit dengan gaya yang modis, dan cara berpakaiannya yang selalu rapi dan berkelas membuatnya tampak seperti model iklan majalah pria. Pertemuan kami sangat tidak terduga, ketika aku secara tidak sengaja menumpahkan kopi panas ke kemeja putihnya yang mahal saat sedang dalam istirahat seminar. Alih-alih marah seperti yang aku kira, dia malah tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada bercanda, sepertinya ini cara yang unik untuk berkenalan, lebih berkesan daripada sekadar berjabat tangan. Aku merasa sangat malu dan terus meminta maaf sambil mencoba membersihkan noda kopi dengan tisu. Tetapi dia dengan santai berkata bahwa itu tidak masalah dan malah mengajakku minum kopi lagi di kafe hotel setelah seminar selesai. Dari pertemuan tidak sengaja itu, hubungan kami berkembang dengan pelan namun pasti. Reza adalah tipe pria yang sangat berbeda dari Andi. Dia lebih ekspresif, lebih spontan, dan memiliki selera humor yang tinggi yang selalu membuatku tertawa hingga perutku sakit. Dia sering mengajakku ke tempat-tempat yang menarik dan tak terduga, seperti makan di warung pinggir jalan yang sederhana namun makanannya lezat, berkunjung ke pameran seni kontemporer yang aneh namun menarik, atau sekadar berjalan-jalan di sepanjang pantai Ancol sambil menikmati angin laut yang segar di wajah kami. Keluargaku, terutama ayah, pada awalnya sedikit waspada terhadap Reza karena gaya hidupnya yang tampak glamor dan berbeda dengan keluarga kami yang sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai melihat bahwa di balik penampilan yang mewah, Reza memiliki hati yang tulus dan benar-benar mencintaiku dengan sepenuh jiwa. Dia selalu menghormati ayahku, membantu pekerjaan rumah tangga ketika berkunjung, dan memperlakukan adikku Dian seperti adik kandungnya sendiri. Setelah 2 tahun berpacaran dengan penuh kebahagiaan yang tulus, Reza melamarku pada malam tahun baru 2005 dengan cara yang sangat spektakuler. Dia menyewa seluruh rooftop sebuah hotel mewah di Jakarta, mendekorasinya dengan ribuan bunga mawar merah dan lilin-lilin yang menyala, serta menyewa seorang pemain biola untuk memainkan lagu-lagu romantis. Ketika lonceng jam menunjukkan pukul 12 malam dan kembang api mulai bermekaran di langit Jakarta untuk menyambut tahun baru, dia berlutut di hadapanku dengan cincin berlian yang berkilauan indah dan berkata, "Rima, kamu adalah wanita yang telah mengubah hidupku dari hitam putih menjadi penuh warna. Maukah kamu menjadi istriku dan kita mulai chapter baru kehidupan kita bersama-sama?" Persiapan pernikahan kedua dimulai dengan lebih matang dan teliti dari sebelumnya.
Kami memilih venue pernikahan di sebuah resort mewah di Puncak, Bogor, dengan pemandangan gunung dan hamparan hijau yang menakjubkan. Reza, dengan kemampuan finansialnya yang baik, tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang besar untuk membuat pernikahan kami menjadi sempurna. Kami memesan catering dengan menu internasional yang lezat, dekorasi dengan tema garden party yang elegan, dan bahkan menyewa helikopter untuk foto prewedding yang unik dan romantis. Namun, sekali lagi, takdir seolah-olah bermain-main dengan hidupku seperti anak kecil yang mempermainkan boneka. Seminggu sebelum hari pernikahan, tepatnya pada tanggal 10 Juni tahun 2005, Reza tiba-tiba menghilang tanpa jejak seperti ditelan bumi. Pagi itu, dia seharusnya datang ke rumahku untuk membahas detail terakhir pernikahan, tetapi dia tidak pernah datang. Telepon genggamnya tidak aktif, kantor dan rumahnya kosong melompong, dan bahkan teman-teman terdekatnya tidak tahu keberadaannya. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika kami mencoba untuk mencari informasi tentang keberadaannya, kami menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Bisnis ekspor-impor yang selama ini dia banggakan ternyata sudah bangkrut sejak beberapa bulan sebelumnya, dan dia terlilit hutang yang sangat besar kepada berbagai pihak, termasuk beberapa debt kolektor yang memiliki reputasi buruk. Apartemen mewah tempat dia tinggal ternyata sudah disita oleh bank. Mobil sport yang selalu dia kendarai juga sudah diambil oleh asing. Dan semua harta benda yang pernah dia tunjukkan kepada kami ternyata hanyalah topeng untuk menyembunyikan kenyataan pahit kehidupannya. 2 hari sebelum tanggal pernikahan yang telah ditetapkan, pihak kepolisi menemukan tubuh Reza mengapung di laut sekitar pelabuhan Tanjung Priok dalam keadaan yang mengenaskan. Hasil otopsi menunjukkan bahwa dia telah meninggal sekitar 3 hari. Dan meskipun penyebab kematiannya dinyatakan sebagai tenggelam, ada beberapa luka di tubuhnya yang mencurigakan yang membuat polisi menduga bahwa dia mungkin menjadi korban pembunuhan oleh debt kolektor yang mengejarnya. Lagi-lagi, malam sebelum Reza menghilang, aku bermimpi yang sama, bulan merah darah yang menggantung di langit dengan aura yang menakutkan, dan suara wanita tua yang sama berteriak dengan keras. Tidak ada yang akan menjadi suamimu. Kutukan ini akan mengikutimu hingga napas terakhirmu. Kali ini, aku terbangun dengan tubuh yang gemetar hebat dan perasaan takut yang tak terjelaskan, seolah-olah ada sosok tak kasat mata yang sedang mengawasi aku dari sudut gelap kamar. Setelah 2 kegagalan pernikahan yang mengerikan, aku mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupku, seperti bayangan hitam yang selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Namun, sebagai manusia yang selalu berharap pada kebaikan hidup, aku mencoba untuk bangkit lagi dan membuka hati untuk cinta yang baru. Meskipun deep down in my heart, ada ketakutan yang menggerogoti jiwaku seperti rayap yang menggerogoti kayu. Pada tahun 2007, ketika aku sudah berusia 28 tahun dengan kematangan jiwa yang lebih dari usia seharusnya, aku bertemu dengan Dr. Ahmad Hidayat, seorang dokter spesialis jantung berusia 32 tahun yang bekerja di Rumah Sakit Harapan Kita. Ahmad adalah sosok yang sangat berbeda dari 2 pria sebelumnya. Dia pendiam, sangat religius, dan memiliki aura kedamaian yang terpancar dari seluruh kepribadiannya. Wajahnya yang lembut dengan jenggot tipis yang rapi, matanya yang teduh di balik kacamata minus yang selalu dia kenakan, senyumannya yang hangat namun jarang terlihat, dan cara bicaranya yang pelan namun penuh makna membuatku merasa tenang dan aman di sampingnya. Kami bertemu ketika ayahku harus dirawat di rumah sakit karena serangan jantung ringan yang membuatku sangat panik dan takut kehilangan orang tua satu-satunya yang tersisa. Ahmad adalah dokter yang menangani ayahku dengan sangat baik, penuh kesabaran dan perhatian yang tulus. Setiap hari selama ayahku dirawat, Ahmad selalu meluangkan waktu ekstra untuk menjelaskan kondisi ayahku dengan detail,
memberikan support moral kepada keluarga kami, dan bahkan sesekali membawakanku makanan ketika dia melihat aku tidak sempat makan karena terlalu khawatir dengan kondisi ayah. Setelah ayahku sembuh dan keluar dari rumah sakit, hubunganku dengan Ahmad berlanjut secara perlahan dan natural. Dia sering mengajakku ke masjid untuk sholat berjamaah, mengunjungi panti asuhan untuk berbagi dengan anak-anak yang kurang beruntung, atau sekadar duduk di taman sambil membahas tentang kehidupan, cita-cita, dan nilai-nilai spiritual yang kami yakini bersama. Ahmad memiliki visi yang jelas tentang kehidupan berkeluarga yang islami, di mana suami istri saling mendukung dalam kebaikan dan bersama-sama menjalani ibadah kepada Allah SWT. Keluargaku sangat menyukai Ahmad karena kepribadiannya yang sopan, soleh, dan jelas-jelas memiliki niat yang tulus untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Ayahku, yang setelah sembuh dari sakit jantungnya menjadi lebih religius, sangat mengapresiasi pilihan Ahmad yang selalu mengajak kami untuk lebih dekat kepada Allah. Adikku Dian, yang saat itu sudah kuliah di Fakultas Kedokteran, juga sangat menghormati Ahmad karena dedikasinya sebagai dokter yang tulus membantu pasien-pasiennya. Pada bulan Ramadan tahun 2008, Ahmad melamarku dengan cara yang sangat sederhana namun penuh makna. Dia datang ke rumah kami bersama kedua orang tuanya, Bapak H. Mahmud dan Ibu Hj. Siti Hadijah, yang merupakan orang-orang yang sangat alim dan terpandang di masyarakat. Dalam suasana yang khidmat setelah berbuka puasa bersama, Ahmad menyampaikan niatnya untuk menikahiku dengan kata-kata yang indah. Pak Sutrisno, saya ingin meminang putri Bapak, Rima, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji akan menjaganya dengan baik, membimbingnya dalam kebaikan, dan bersama-sama membangun keluarga yang diberkahi Allah SWT. Persiapan pernikahan kali ini sangat berbeda dari dua pernikahan sebelumnya. Ahmad dan keluarganya mengutamakan kesederhanaan dan nilai-nilai religius daripada kemewahan yang mencolok mata. Kami memilih untuk menikah di masjid besar dekat rumah dengan resepsi sederhana di rumah yang dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat saja. Dekorasinya simpel dengan nuansa putih dan hijau. Makanannya tradisional namun lezat, dan yang paling penting, seluruh rangkaian acara diwarnai dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir yang membuat suasana menjadi sangat sakral dan penuh berkah. Namun, seperti dua kali sebelumnya, takdir kembali menunjukkan wajah kejamnya yang tak terduga. 3 hari sebelum akad nikah yang sudah dijadwalkan pada tanggal 15 November tahun 2008, Ahmad tiba-tiba mengalami kecelakaan kebakaran yang mengerikan di rumah sakit tempat dia bekerja. Malam itu, dia sedang berjaga di ruang ICU ketika terjadi korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran besar di lantai tempat dia bertugas. Ahmad, yang memiliki jiwa pengabdian yang luar biasa tinggi, tidak memikirkan keselamatannya sendiri ketika kebakaran terjadi. Dia justru berlari ke ruang-ruang pasien untuk memastikan semua orang berhasil dievakuasi dengan selamat. Berkat usahanya yang heroik, semua pasien dan perawat di lantai itu berhasil diselamatkan. Tetapi Ahmad sendiri terjebak di dalam ruangan yang sudah dipenuhi asap tebal dan api yang mengamuk seperti singa yang lapar. Ketika tim pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api dan menemukan Ahmad, dia sudah dalam keadaan yang sangat kritis dengan luka bakar tingkat 3 di seluruh tubuhnya. Dia dibawa ke rumah sakit lain untuk mendapatkan perawatan intensif, tetapi luka-luka yang dialaminya terlalu parah untuk bisa disembuhkan. Selama seminggu, dia terbaring tak sadarkan diri dengan seluruh tubuh yang dibalut perban, bernapas dengan bantuan alat-alat medis yang canggih. Aku tidak pernah meninggalkan sisinya, berdoa dengan air mata yang tidak pernah berhenti mengalir, berharap mukjizat akan terjadi seperti kisah-kisah dalam kitab suci.
Para dokter sudah memberitahu bahwa kemungkinan Ahmad untuk sembuh sangat kecil, tetapi aku tetap berharap karena aku percaya pada kekuatan doa dan takdir Allah SWT. Setiap hari, aku membacakan ayat-ayat Al-Quran di sampingnya, berharap suara itu bisa mencapai jiwanya yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Pada tanggal 22 November tahun 2008, seminggu setelah tanggal pernikahan yang tidak pernah terjadi, Ahmad menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang, seolah-olah dia sedang tersenyum kepada malaikat yang datang menjemputnya. Wajahnya yang damai dan tenang membuat aku yakin bahwa dia telah kembali kepada Sang Pencipta dengan jiwa yang suci dan penuh kebaikan. Meskipun hatiku hancur berkeping-keping, aku merasa bersyukur bahwa Allah telah mempertemukan aku dengan sosok yang mulia seperti Ahmad, meskipun hanya sebentar. Dan lagi-lagi, malam sebelum kebakaran itu terjadi, aku bermimpi yang sama persis, bulan merah darah yang menyeramkan dengan aura gelap yang mengelilinginya, dan suara wanita tua yang semakin keras dan menakutkan. Kamu tidak akan pernah menikah. Kutukan ini adalah takdirmu yang tidak bisa diubah. Kali ini, dalam mimpi itu, aku juga melihat sosok wanita tua berambut putih panjang dengan mata yang menyala seperti bara api, menunjuk ke arahku dengan jari yang kurus dan panjang seperti ranting pohon yang kering. Setelah kehilangan Ahmad dengan cara yang tragis, aku merasa seolah-olah jiwaku telah mati dan hanya tubuh yang kosong yang masih bergerak menjalani hari-hari yang hampa. Selama hampir 3 tahun, aku hidup seperti zombie yang berjalan tanpa tujuan, menolak semua ajakan untuk berkenalan dengan pria lain, dan mulai mempercayai bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupku yang membuat setiap pria yang akan menjadi suamiku selalu mengalami nasib buruk. Namun, pada tahun 2011, ketika usiaku sudah memasuki 32 tahun dengan hati yang mulai lelah menahan kesedihan, aku bertemu dengan Kapten Hendro Wibowo, seorang pilot pesawat komersial berusia 35 tahun yang bekerja di maskapai penerbangan terkemuka. Hendro memiliki perawakan yang gagah dengan tinggi sekitar 1,85 meter, bahu yang lebar, dan postur tubuh yang tegap seperti seorang perwira militer. Wajahnya yang tegas dengan rahang yang kuat, mata biru yang jernih hasil keturunan campuran Belanda dari neneknya, hidung yang mancung, dan senyuman yang selalu percaya diri membuatnya terlihat seperti aktor Hollywood yang turun ke bumi. Kami bertemu di Bandara Soekarno-Hatta ketika aku sedang mengantar teman kantor yang akan berangkat ke luar negeri. Saat itu, terjadi penundaan penerbangan yang cukup lama karena cuaca buruk, dan kami secara kebetulan duduk bersebelahan di ruang tunggu. Hendro, yang saat itu sedang dalam jadwal off-duty, memulai percakapan dengan cara yang santai dan humoris, menceritakan berbagai pengalaman menariknya sebagai pilot yang sudah terbang ke berbagai negara di dunia. Yang membuat aku tertarik pada Hendro bukan hanya penampilannya yang memukau, tetapi juga cara dia menceritakan pengalamannya dengan penuh semangat dan detail yang menarik. Dia bercerita tentang pemandangan menakjubkan yang pernah dilihatnya dari ketinggian puluhan ribu kaki di atas awan, tentang matahari terbit di atas Himalaya yang seperti lukisan Tuhan yang tak terhingga indahnya, tentang aurora borealis yang menari-nari di langit kutub dengan warna-warna yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan tentang berbagai budaya unik yang pernah dia temui di negara-negara yang dia kunjungi. Hendro memiliki kepribadian yang sangat optimis dan penuh petualangan, sangat berbeda dari ketiga pria sebelumnya. Dia selalu melihat sisi cerah dari segala sesuatu, memiliki rencana-rencana besar untuk masa depan, dan bermimpi untuk bisa mengajak istri dan anak-anaknya keliling dunia suatu hari nanti. Cara berbicaranya yang penuh energi, tawanya yang lepas dan menular, serta semangatnya yang pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup membuat aku merasa hidup kembali setelah sekian lama tenggelam dalam kesedihan yang mendalam.
Hubungan kami berkembang dengan sangat cepat dan intens. Setiap kali Hendro pulang dari penerbangan jarak jauh, dia selalu membawakan oleh-oleh unik dari berbagai negara, mulai dari coklat Swiss yang manis, parfum Prancis yang harum, hingga aksesoris khas dari Asia Timur yang eksotis. Dia juga sering mengajakku ke tempat-tempat tinggi di Jakarta, seperti rooftop bar atau restoran di gedung pencakar langit, sambil bercerita bahwa dia ingin membiasakan aku dengan ketinggian karena suatu hari nanti dia akan membawa aku terbang ke berbagai belahan dunia. Keluargaku pada awalnya sedikit khawatir dengan profesi Hendro sebagai pilot karena risiko kecelakaan pesawat yang selalu menghantui. Tetapi melihat bagaimana dia memperlakukanku dengan sangat baik dan tulus, mereka akhirnya menerima hubungan kami dengan hati terbuka. Ayahku bahkan sering membanggakan calon menantunya yang pilot kepada tetangga-tetangga, sementara adikku Dian yang saat itu sudah menjadi dokter muda sangat kagum dengan koleksi foto-foto perjalanan Hendro yang memukau. Setelah 2 tahun menjalin hubungan yang penuh warna dan petualangan, Hendro melamarku dengan cara yang sangat spektakuler dan tidak terlupakan. Dia mengajak aku naik pesawat kecil pribadi yang dipinjamnya dari teman sesama pilot, terbang mengelilingi Jakarta pada sore hari ketika langit berwarna emas keemasan. Di ketinggian beberapa ribu kaki, dengan pemandangan kota Jakarta yang berkelap-kelip di bawah kami seperti permadani berhiaskan berlian, dia mengeluarkan cincin dan berkata dengan suara yang bergetar karena haru, "Rima, dari ketinggian ini, aku bisa melihat seluruh dunia, tetapi tidak ada yang lebih indah dari senyumanmu. Maukah kamu terbang bersamaku selamanya sebagai istriku?" Persiapan pernikahan keempat dimulai dengan tema yang sesuai dengan kepribadian Hendro yang suka berpetualang. Kami merencanakan pernikahan di sebuah resort di Bali dengan pemandangan laut yang memukau, mengundang tamu-tamu dari berbagai negara yang merupakan teman-teman sesama pilot dan pramugari Hendro, serta merencanakan bulan madu keliling Eropa selama sebulan penuh yang akan menjadi pengalaman tak terlupakan dalam hidup kami. Namun, sekali lagi, takdir menunjukkan sifat kejamnya yang tak terduga seperti badai yang datang tiba-tiba di tengah cuaca cerah. Pada tanggal 8 April tahun 2013, 5 hari sebelum tanggal pernikahan yang telah ditetapkan, Hendro menerbangkan pesawat rute Jakarta-Singapura dalam cuaca yang awalnya normal. Namun, ketika pesawat berada di atas Selat Malaka, tiba-tiba muncul badai tropik yang sangat dahsyat yang tidak terprediksi oleh ramalan cuaca manapun. Menurut black box yang kemudian ditemukan, Hendro dan kopilot sudah berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk mengatasi turbulensi yang luar biasa kuat dan angin yang berputar-putar seperti tornado raksasa. Suara Hendro yang terekam dalam black box menunjukkan bahwa dia tetap tenang dan profesional hingga detik-detik terakhir, memberikan instruksi kepada awak kabin untuk memastikan keselamatan penumpang, dan terus berusaha mengendalikan pesawat meskipun situasi sudah sangat kritis. Pesawat yang membawa 178 penumpang dan 12 awak kabin itu jatuh ke laut dalam kondisi cuaca yang sangat buruk, dan meskipun tim SAR dari berbagai negara sudah melakukan pencarian selama berhari-hari dengan menggunakan teknologi paling canggih, mereka hanya berhasil menemukan beberapa puing pesawat dan beberapa jenazah, termasuk jenazah Hendro yang ditemukan masih terikat di kursi pilot dengan wajah yang tenang, seolah-olah dia masih berusaha mengendalikan pesawat hingga napas terakhirnya. Berita kecelakaan pesawat itu menjadi headline utama di seluruh media massa, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain, karena di antara penumpang ada beberapa diplomat dan pengusaha terkenal. Aku merasa seolah-olah seluruh dunia ikut merasakan kesedihanku, tetapi pada saat yang sama, aku juga merasa bangga bahwa Hendro telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme hingga detik terakhir hidupnya, menjadi hero yang mengorbankan nyawanya untuk tanggung jawab pekerjaannya. Dan seperti 3 kali sebelumnya,
Mimpi yang sama kembali menghantuiku malam sebelum kecelakaan itu terjadi. Bulan merah darah yang semakin besar dan menyeramkan, suara wanita tua yang semakin keras dan penuh amarah, tidak ada yang akan lolos dari kutukan ini. Kamu ditakdirkan untuk hidup sendiri selamanya. Kali ini, dalam mimpi itu, aku juga melihat pesawat yang jatuh dari langit seperti burung yang patah sayapnya, dan aku terbangun dengan tubuh yang basah oleh keringat dingin dan perasaan takut yang luar biasa. Setelah 4 kegagalan pernikahan yang tragis, aku mulai benar-benar mempercayai bahwa ada kutukan supernatural yang mengikuti hidupku seperti bayangan hitam yang tak pernah pergi. Namun, sebagai manusia yang masih memiliki secercah harapan di dalam hati, aku tidak menyerah begitu saja pada takdir yang kejam ini. Pada tahun 2015, ketika usiaku sudah memasuki 36 tahun dengan jiwa yang sudah sangat lelah tetapi masih berusaha bertahan, aku bertemu dengan Profesor Dr. Bambang Sutrisno, seorang ahli geologi berusia 40 tahun yang bekerja sebagai peneliti di LIPI dan juga mengajar di Institut Teknologi Bandung. Bambang adalah sosok yang sangat berbeda dari keempat pria sebelumnya. Dia memiliki kepribadian yang tenang dan kontemplatif, sangat cerdas dengan wawasan yang luas tentang berbagai hal, dan memiliki passion yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan, khususnya tentang struktur bumi dan fenomena alam. Penampilannya sederhana dengan tinggi sekitar 1,70 meter, tubuh yang sedikit kurus karena seringkali lupa makan ketika asyik meneliti, rambut yang mulai beruban di usia yang masih relatif muda, mata yang selalu tampak berpikir keras di balik kacamata tebal, dan senyuman yang jarang terlihat tetapi sangat tulus ketika muncul. Kami bertemu di sebuah seminar tentang kesiapsiagaan bencana alam yang diadakan di Jakarta, di mana Bambang menjadi salah satu pembicara utama yang menjelaskan tentang aktivitas seismik di Indonesia dengan sangat detail dan menarik. Cara dia menyampaikan presentasinya dengan penuh passion, data-data ilmiah yang akurat, dan concern yang tulus terhadap keselamatan masyarakat membuatku sangat terkesan. Setelah seminar selesai, aku menghampirinya untuk bertanya lebih lanjut tentang materi yang dia sampaikan, dan dari situ lahirlah percakapan panjang yang berlanjut hingga malam hari di kafe dekat venue seminar. Bambang memiliki cara pandang yang unik tentang kehidupan. Baginya, hidup adalah seperti lapisan-lapisan bumi yang memiliki struktur kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dia percaya bahwa setiap kejadian dalam hidup, baik yang baik maupun yang buruk, memiliki alasan ilmiah dan filosofis yang bisa dipelajari dan dipahami. Ketika aku menceritakan tentang 4 kegagalan pernikahanku yang tragis, alih-alih menganggapnya sebagai kutukan atau hal mistis, dia malah tertarik untuk menganalisisnya dari sudut pandang psikologi, statistik, dan bahkan astrologi yang dia pelajari sebagai hobi. Hubungan kami berkembang dengan sangat perlahan dan mendalam, seperti proses pembentukan kristal yang membutuhkan waktu dan kondisi yang tepat. Bambang tidak pernah terburu-buru dalam segala hal, termasuk dalam urusan cinta. Dia selalu mengajak aku untuk berpikir rasional tentang segala sesuatu, menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang, dan mencari solusi yang logis dan ilmiah. Setiap kencan kami selalu berupa diskusi panjang tentang berbagai topik menarik, mulai dari fenomena alam, sejarah peradaban, hingga filosofi kehidupan yang mendalam. Keluargaku sangat menghargai Bambang karena kecerdasannya yang luar biasa dan sikapnya yang sangat dewasa dalam menghadapi masalah. Ayahku, yang juga seorang guru, merasa mendapat teman diskusi yang setara ketika berbicara dengan Bambang tentang berbagai hal, sementara adikku Dian sangat kagum dengan dedikasi Bambang terhadap ilmu pengetahuan dan penelitiannya yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Setelah 3 tahun menjalin hubungan yang penuh dengan pembelajaran dan pertumbuhan pribadi,
Bambang melamarku dengan cara yang sangat sederhana namun penuh makna. Dia mengajakku ke observatorium Bosca di Lembang pada malam yang cerah di mana banyak bintang terlihat dengan jelas. Di bawah hamparan bintang-bintang yang berkelap-kelip seperti berlian di langit yang gelap, dia berkata dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, "Rima, aku telah menganalisis semua kemungkinan dan probabilitas, dan aku yakin bahwa kita adalah pasangan yang secara ilmiah dan emosional sangat kompatibel. Maukah kamu menjadi partner hidupku untuk menjalani eksperimen terbesar dalam hidup kita, yaitu membangun keluarga yang bahagia?" Persiapan pernikahan kelima dilakukan dengan sangat sistematis dan terencana, sesuai dengan kepribadian Bambang yang detail dan metodis. Kami membuat spreadsheet untuk mengatur budget, timeline yang rinci untuk setiap persiapan, dan bahkan melakukan analisis risiko untuk berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Bambang, dengan latar belakang ilmiahnya, bersikeras untuk memilih tanggal pernikahan berdasarkan perhitungan astrologi dan kondisi seismik yang paling stabil. Namun, takdir sekali lagi menunjukkan bahwa tidak ada perhitungan manusia yang bisa menandingi kehendaknya yang tak terduga. Pada tanggal 12 Mei tahun 2018, tepat seminggu sebelum hari pernikahan yang telah dijadwalkan, terjadi gempa bumi dahsyat berkekuatan 7.2 skala Richter yang mengguncang daerah Bandung dan sekitarnya. Gempa yang terjadi pada dini hari itu tidak terprediksi oleh alat-alat seismograf manapun, seolah-olah bumi tiba-tiba mengamuk tanpa peringatan. Bambang, yang saat itu sedang melakukan penelitian lapangan di daerah Garut bersama tim penelitinya, terjebak dalam longsor yang dipicu oleh gempa tersebut. Mereka sedang mengambil sampel batuan di lereng gunung ketika gempa terjadi dan menyebabkan jutaan ton tanah dan bebatuan menimpa mereka dalam hitungan detik. Tim SAR bekerja siang malam selama hampir seminggu untuk menggali reruntuhan. Tetapi ketika mereka berhasil menemukan Bambang dan rekan-rekannya, mereka sudah dalam keadaan yang tidak tertolong lagi. Yang paling menyayat hati adalah ketika tim SAR menemukan tubuh Bambang, di tangannya masih tergenggam erat sebuah batu yang ternyata adalah contoh mineral langka yang sedang dia teliti untuk disertasinya tentang prediksi gempa bumi. Bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, dia masih memikirkan penelitiannya yang bisa bermanfaat untuk mencegah korban gempa bumi di masa depan. Notebook kecil yang selalu dia bawa juga ditemukan dalam kondisi rusak, tetapi masih bisa dibaca tulisan terakhirnya, "Untuk Rima, cintaku yang akan selalu ada meskipun aku sudah tidak ada." Sekali lagi, mimpi yang sama menghantuiku malam sebelum gempa itu terjadi. Bulan merah darah yang semakin menakutkan, suara wanita tua yang semakin memekakkan telinga, 5 kali. Dan akan terus berlanjut sampai kamu menyerah. Kali ini, dalam mimpi itu, aku melihat bumi yang terbelah dan menelan manusia-manusia kecil, dan aku terbangun dengan tubuh yang gemetar seperti daun yang tertiup angin kencang. Setelah 5 kegagalan pernikahan yang mengerikan, aku mulai benar-benar yakin bahwa aku adalah wanita yang terkutuk, seperti tokoh dalam legenda kuno yang harus menanggung dosa leluhurnya. Namun, entah karena takdir atau karena keputusasaan, pada tahun 2020, ketika usiaku sudah memasuki 41 tahun dengan jiwa yang sudah sangat terluka, aku bertemu dengan Komirimas Polisi Agung Prasetyo, seorang perwira polisi berusia 43 tahun yang bekerja di Polda Metro Jaya sebagai Kepala Divisi Kriminal Khusus. Agung adalah sosok yang sangat kuat dan tegas, dengan postur tubuh yang besar dan kekar hasil latihan fisik yang rutin, tinggi sekitar 1,80 meter, wajah yang garang tetapi memiliki mata yang bijaksana, suara yang dalam dan berwibawa, serta aura kepemimpinan yang kuat yang terpancar dari seluruh kepribadiannya. Dia memiliki rekam jejak yang gemilang dalam menangani berbagai kasus kriminal besar, dan dikenal sebagai polisi yang jujur, adil,
dan tidak bisa disuap oleh siapapun. Kami bertemu ketika aku menjadi saksi dalam sebuah kasus penipuan besar-besaran yang melibatkan perusahaan tempat aku bekerja sebagai akuntan senior. Agung adalah penyidik utama yang menangani kasus tersebut, dan dalam proses interogasi yang berlangsung beberapa kali, aku terkesan dengan profesionalisme dan integritasnya yang tinggi. Meskipun pekerjaannya membuat dia sering berhadapan dengan sisi gelap kehidupan manusia, dia tetap memiliki hati yang tulus dan kepercayaan bahwa kebaikan akan selalu menang atas kejahatan. Setelah kasus selesai dan tersangka utama berhasil ditangkap, Agung mulai menghubungiku untuk urusan pribadi. Dia mengakui bahwa dia sudah lama mengagumiku dari jauh, tidak hanya karena kecantikan yang masih terpancar meskipun aku sudah tidak muda lagi, tetapi juga karena kekuatan mentalku dalam menghadapi berbagai cobaan hidup yang berat. Dia bercerita bahwa dia pernah mendengar tentang kisah hidupku yang penuh dengan kegagalan pernikahan, dan alih-alih menganggapnya sebagai pertanda buruk, dia malah menganggapku sebagai wanita yang luar biasa kuat dan tegar. Agung adalah seorang duda dengan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun bernama Kevin, yang ditinggal mati oleh istrinya 5 tahun sebelumnya karena kanker payudara. Pengalaman kehilangan istri yang sangat dicintainya membuat Agung memahami betul bagaimana rasanya kehilangan orang yang kita sayangi, dan dia merasa bahwa kami memiliki kesamaan dalam hal merasakan kepedihan hidup yang mendalam. Hubungan kami berkembang dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Agung tidak pernah terburu-buru atau memaksakan kehendaknya. Dia selalu menghormati ruang pribadiku dan memberikan waktu yang cukup bagiku untuk menyembuhkan luka-luka lama sebelum membuka hati untuk cinta yang baru. Kevin, anak Agung, awalnya sedikit sulit menerima kehadiran wanita lain dalam hidup ayahnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai menganggapku seperti ibu kedua yang memberikan kehangatan dan perhatian yang sudah lama hilang dari hidupnya. Keluargaku sangat mendukung hubungan ini karena mereka melihat bahwa Agung adalah sosok yang bisa melindungi dan menjagaku dengan baik. Ayahku, yang saat itu sudah berusia 70 tahun dan kesehatannya mulai menurun, merasa tenang karena yakin bahwa Agung akan bisa menjadi penerus yang baik untuk menjaga anak perempuannya yang sudah terlalu lama menderita. Setelah 2 tahun menjalin hubungan yang stabil dan penuh kasih sayang, Agung melamarku dengan cara yang sangat sederhana namun sangat menyentuh hati. Dia mengajak aku ke makam istrinya yang pertama, dan di sana, dia berbicara kepada batu nisan dengan suara yang bergetar, "Sayang, aku sudah menemukan seseorang yang bisa membuatku bahagia lagi dan menjadi ibu yang baik untuk Kevin. Berikan aku restu untuk memulai hidup baru." Kemudian dia berbalik kepadaku dan berkata, "Rima, aku tidak bisa berjanji bahwa hidup kita akan selalu mulus, karena pekerjaanku penuh dengan risiko. Tetapi aku berjanji akan melindungimu dengan seluruh jiwa ragaku. Maukah kamu menjadi istriku dan ibu untuk Kevin?" Persiapan pernikahan ke-6 dilakukan dengan sangat sederhana, sesuai dengan kepribadian Agung yang tidak suka kemewahan yang berlebihan. Kami merencanakan upacara pernikahan kecil-kecilan di rumah dengan hanya mengundang keluarga dan teman-teman terdekat, diikuti dengan resepsi sederhana di restoran favorit kami. Yang paling penting bagi Agung adalah bahwa pernikahan ini dilakukan dengan tulus dan mendapat restu dari semua pihak, terutama dari Kevin yang sudah menganggapku sebagai ibu kandungnya sendiri. Namun, seperti 5 kali sebelumnya, takdir kembali memainkan permainan kejamnya yang tak terduga. Pada malam tanggal 3 September tahun 2022, 4 hari sebelum tanggal pernikahan yang sudah ditetapkan, Agung mendapat laporan tentang penculikan seorang anak dari keluarga konglomerat yang membutuhkan penanganan segera. Meskipun aku memohon agar dia tidak pergi karena firasat buruk yang sangat kuat,
Agung tetap berangkat karena merasa bertanggung jawab sebagai perwira polisi yang mengutamakan keselamatan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Operasi penyelamatan sandera berlangsung di sebuah gudang tua di daerah pinggiran Jakarta yang gelap dan terpencil. Agung memimpin tim khusus yang terdiri dari polisi-polisi terbaik untuk melakukan penyerbuan terhadap para penculik yang ternyata adalah sindikat kriminal internasional yang sangat berbahaya dan bersenjata lengkap. Pertempuran sengit terjadi selama hampir 2 jam, dengan tembak-menembak yang sangat intens dan berbahaya. Agung berhasil menyelamatkan anak yang diculik dan menangkap sebagian besar anggota sindikat. Tetapi dalam detik-detik terakhir operasi, ketika dia sedang mengawal anak yang diselamatkan keluar dari gedung, seorang penjahat yang terluka parah menembakkan peluru terakhirnya ke arah Agung dari jarak yang sangat dekat. Peluru itu mengenai jantungnya dengan tepat, dan meskipun tim medis sudah berusaha maksimal untuk menyelamatkannya, luka tembakan di organ vital itu terlalu parah untuk bisa disembuhkan. Agung meninggal dunia di rumah sakit pada dini hari tanggal 4 September tahun 2022, dengan tangan kanannya yang masih menggenggam foto pernikahan kami yang seharusnya terjadi 3 hari kemudian, dan kata-kata terakhirnya kepada Kevin yang menangis di sampingnya, "Jaga Mama Rima baik-baik, dia adalah anugerah terindah yang pernah Papa dapatkan setelah Mama yang pertama." Dan seperti 5 kali sebelumnya, mimpi yang sama kembali menghantuiku dengan intensitas yang semakin mengerikan. Bulan merah darah yang sekarang tampak seperti mata raksasa yang menatapku dengan penuh kebencian, suara wanita tua yang berteriak dengan suara yang memekakkan telinga, 6 kali. "Dan kamu masih belum menyerah juga? Kamu akan terus menderita sampai kamu mengakui bahwa kamu tidak layak bahagia." Setelah kematian Agung yang heroik namun tragis, aku merasa seolah-olah seluruh semangat hidupku telah terkuras habis seperti sumur yang kering kerontang. Kevin, anak angkatku yang malang, terpaksa tinggal bersama kakek neneknya karena aku merasa tidak pantas menjadi ibu baginya setelah membawa sial yang berkali-kali. Selama hampir 2 tahun, aku hidup dalam kesendirian yang mencekam, menolak semua ajakan untuk bersosialisasi, dan mulai mempercayai sepenuhnya bahwa aku adalah pembawa malapetaka bagi setiap pria yang mencintaiku. Namun, pada tahun 2024, ketika usiaku sudah memasuki 45 tahun dengan rambut yang mulai memutih dan wajah yang menunjukkan bekas-bekas kesedihan mendalam, takdir mempertemukanku dengan sosok terakhir yang akan melengkapi lingkaran kutukan yang mengerikan ini. Namanya adalah Ustadz Muhammad Faisal, seorang pria berusia 50 tahun yang bekerja sebagai dai dan terapis spiritual, memiliki reputasi yang sangat baik dalam membantu orang-orang yang mengalami masalah spiritual dan gangguan supranatural. Faisal memiliki penampilan yang sangat khas sebagai seorang ustadz, jenggot putih yang rapi, mata yang teduh dan penuh kebijaksanaan, tubuh yang sedikit kurus karena seringkali berpuasa sunnah, dan selalu mengenakan baju koko putih dengan peci hitam yang membuatnya tampak sangat alim dan berwibawa. Yang paling menarik dari kepribadiannya adalah cara bicaranya yang selalu tenang dan penuh hikmah, seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki kekuatan untuk menenangkan jiwa yang gelisah. Kami bertemu ketika aku dalam keadaan putus asa total dan mulai mencari bantuan spiritual untuk memahami kutukan yang menimpa hidupku. Aku datang ke masjid tempat Faisal sering memberikan ceramah dan pengajian, dengan harapan bisa mendapatkan pencerahan tentang cobaan hidup yang sudah berkali-kali menimpa. Setelah mendengar kisah hidupku dengan seksama, Faisal tidak langsung memberikan judgement atau solusi instan, tetapi malah mengajakku untuk bersabar dan terus berdoa sambil mencari hikmah di balik semua cobaan yang terjadi. "Saudari Rima," katanya dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, "Allah SWT tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Mungkin semua ini adalah ujian untuk menguatkan iman saudari,
atau mungkin ada hikmah besar yang belum kita pahami. Kita harus sabar dan terus berserah diri kepadanya. Faisal mulai memberiku bimbingan spiritual secara rutin, mengajarkan doa-doa khusus untuk perlindungan dari gangguan jin dan sihir, memberikan amalan-amalan yang bisa memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta membantu menguatkan mental spiritualku yang sudah sangat rapuh. Setiap pertemuan kami selalu diawali dan diakhiri dengan doa bersama, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan diskusi mendalam tentang makna hidup dan ujian yang diberikan Allah kepada hambanya. Tanpa aku sadari, selama proses bimbingan spiritual yang berlangsung hampir setahun, perasaanku terhadap Faisal mulai berkembang dari rasa kagum dan hormat menjadi perasaan cinta yang tulus. Bukan cinta yang berdasarkan nafsu atau ketertarikan fisik, tetapi cinta yang lahir dari kekaguman terhadap akhlak mulianya, kebijaksanaannya dalam memahami hidup, dan kesabarannya dalam membantu orang-orang yang menderita seperti diriku. Faisal, sebagai seorang pria yang sudah dewasa dan berpengalaman, juga merasakan adanya chemistry khusus dalam hubungan spiritual kami. Dia mengakui bahwa selama bertahun-tahun menjadi duda setelah istrinya meninggal karena sakit, dia belum pernah merasakan kedamaian dan ketenangan seperti ketika berada di dekatku. Meskipun dia tahu tentang kisah hidupku yang penuh dengan tragedi, dia percaya bahwa semua itu adalah ujian Allah yang akan berakhir dengan kebaikan jika kita sabar dan bertawakal. Pada bulan Ramadan tahun 2024, setelah sholat tahajud yang kami lakukan bersama di masjid, Faisal menyampaikan niatnya untuk menikahiku dengan cara yang sangat islami dan penuh adab. "Saudari Rima," katanya sambil menundukkan kepala dengan sopan, "saya merasa bahwa Allah telah mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Saya ingin menikahi saudari bukan hanya untuk kebahagiaan duniawi, tetapi untuk saling membantu dalam mencapai ridha Allah SWT. Maukah saudari menjadi istri saya dan kita bersama-sama menghadapi ujian hidup ini dengan berpegangan pada tali Allah yang kuat?" Persiapan pernikahan ketujuh dilakukan dengan sangat sederhana dan penuh berkah, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan keberkahan daripada kemewahan. Kami merencanakan akad nikah di masjid dengan hanya mengundang keluarga terdekat dan jamaah masjid, dilanjutkan dengan walimah sederhana dengan menu makanan yang halal dan berkah. Yang paling penting bagi Faisal adalah bahwa pernikahan ini mendapat ridha Allah SWT dan menjadi awal kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sebelum hari pernikahan, Faisal melakukan berbagai ritual spiritual untuk memohon perlindungan Allah dari segala gangguan jin, setan, dan makhluk halus lainnya. Dia mengajak aku untuk berpuasa sunnah selama 7 hari, membaca Al-Quran 30 juz dalam seminggu, memperbanyak zikir dan doa, serta meminta doa dari para ulama dan orang-orang soleh. Dia yakin bahwa dengan perlindungan Allah dan amalan-amalan yang kuat, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi rencana pernikahan kami. Namun, takdir Allah ternyata telah menentukan jalan yang berbeda untuk kehidupan kami. Pada malam tanggal 15 Ramadan 2024, tepat 3 hari sebelum akad nikah yang sudah dijadwalkan, Faisal mengalami serangan jantung mendadak yang sangat parah ketika sedang melakukan sholat tahajud sendirian di masjid. Jamaah yang datang untuk sholat subuh menemukan tubuhnya yang sudah tidak bernyawa di dalam mihrab, dengan posisi sujud yang sempurna seolah-olah dia sedang bermunajat kepada Allah SWT. Dokter yang memeriksa jenazahnya mengatakan bahwa Faisal meninggal karena serangan jantung masif yang terjadi secara tiba-tiba, mungkin karena kondisi jantungnya yang memang sudah lemah sejak lama tetapi tidak pernah terdeteksi karena dia jarang memeriksakan kesehatan. Yang paling mengharukan adalah, ketika jenazahnya ditemukan, wajahnya tampak sangat tenang dan damai, seolah-olah dia sedang tersenyum kepada Tuhannya,
dan di tangannya masih tergenggam tasbih yang selalu dia bawa kemana-mana. Para jamaah masjid dan murid-murid spiritual Faisal mengatakan bahwa kematiannya adalah kematian yang sangat mulia, meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah SWT di bulan yang penuh berkah ini. Mereka meyakini bahwa Faisal telah dipanggil oleh Allah untuk kembali kepadanya dalam keadaan yang paling suci dan terbaik. Namun bagiku, kematian Faisal adalah pukulan terberat yang pernah aku alami, karena dialah satu-satunya orang yang benar-benar memahami penderitaanku dan berusaha membantu dengan tulus. Dan seperti 6 kali sebelumnya, mimpi yang sama kembali menghantuiku dengan intensitas yang paling mengerikan sepanjang hidup. Bulan merah darah yang sekarang tampak seperti monster raksasa dengan mata yang menyala-nyala, suara wanita tua yang berteriak dengan suara yang memecahkan gendang telingaku 7 kali. Sekarang kamu sudah paham bahwa tidak ada yang bisa lolos dari kutukan ini. Menyerahlah dan terima takdirmu untuk hidup sendirian selamanya. Setelah kematian Ustadz Faisal yang sangat menyayat hati, aku benar-benar terpuruk dalam keputusasaan yang tak bertepi. 7 kali aku hampir menikah. 7 kali pula calon suamiku meninggal dunia dengan cara yang tragis dan tidak terduga. Aku mulai yakin bahwa memang ada kekuatan supernatural yang sangat kuat yang menghalangi kebahagiaanku, dan aku memutuskan untuk mencari tahu asal mula kutukan yang menimpa hidupku ini. Aku mulai menggali sejarah keluargaku dengan bantuan beberapa sesepuh kampung dan orang-orang tua yang masih ingat cerita-cerita masa lalu. Setelah melakukan penelusuran yang mendalam, akhirnya aku menemukan sebuah rahasia kelam yang selama ini tersembunyi dalam sejarah keluarga kami. Ternyata, kakek buyutku yang bernama Mas Kartowijoyo adalah seorang priyayi Jawa yang hidup pada zaman kolonial Belanda sekitar tahun 1920-an. Dia memiliki kedudukan yang tinggi sebagai wedana di sebuah kabupaten di Jawa Tengah, dan dikenal sebagai orang yang sangat berkuasa dan ditakuti oleh rakyat. Namun, di balik jabatan dan kekuasaannya, Mas Kartowijoyo memiliki sifat yang sangat jahat dan kejam, terutama dalam hal perlakuannya terhadap perempuan. Menurut cerita yang aku kumpulkan dari berbagai sumber, Mas Kartowijoyo memiliki kebiasaan buruk memaksa gadis-gadis muda dari keluarga miskin untuk menjadi selirnya, dengan ancaman akan menghancurkan kehidupan keluarga mereka jika menolak. Dia sudah memiliki istri sah yang cantik dan baik hati, tetapi nafsunya yang tidak terkendali membuatnya terus mengejar perempuan-perempuan lain untuk dijadikan mainan. Salah satu korbannya adalah seorang gadis cantik bernama Siti Mariam, anak seorang kiai terhormat yang dikenal sangat alim dan soleh di daerah itu. Siti Mariam adalah gadis yang sangat cantik dengan akhlak yang mulia, sudah bertunangan dengan seorang santri pilihan ayahnya yang bernama Ahmad Dahlan. Namun, Mas Kartowijoyo yang tergila-gila pada kecantikan Siti Mariam memaksa ayahnya untuk membatalkan pertunangan itu dan menyerahkan putrinya untuk dijadikan selir. Kiai Hasan, ayah Siti Mariam, tentu saja menolak keras permintaan yang tidak masuk akal itu. Dia berkata dengan tegas, "Saya lebih baik mati daripada menyerahkan anak perempuan saya kepada orang yang tidak bertakwa seperti Tuan." Namun, Mas Kartowijoyo yang murka karena ditolak, menggunakan kekuasaannya untuk memfitnah Kiai Hasan sebagai pemberontak yang anti pemerintah kolonial, dan membuatnya dipenjara dengan tuduhan yang tidak berdasar. Sementara ayahnya dipenjara, Siti Mariam dan ibunya hidup dalam kemiskinan dan ketakutan yang luar biasa. Mas Kartowijoyo terus meneror mereka dengan berbagai cara, mulai dari memutus mata pencaharian keluarga, menghasut tetangga-tetangga untuk menjauhi mereka, hingga mengirim preman-preman untuk mengancam keselamatan mereka setiap hari. Akhirnya, dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan lain,
Siti Mariam terpaksa menyerahkan diri kepada Mas Kartowijoyo untuk menyelamatkan nyawa ayahnya yang sudah sangat tua dan sakit di dalam penjara. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, dia datang ke kediaman Mas Kartowijoyo pada malam yang gelap gulita, dan berkata dengan suara yang bergetar, "Saya bersedia menjadi selir Tuan, dengan syarat ayah saya dibebaskan dan dibiarkan hidup dengan tenang." Mas Kartowijoyo yang girang bukan kepalang langsung menyetujui permintaan itu, dan keesokan harinya Kiai Hasan dibebaskan dari penjara dalam keadaan yang sangat lemah dan sakit. Namun, kebahagiaan Siti Mariam tidak berlangsung lama, karena perlakuan Mas Kartowijoyo terhadapnya sangat kejam dan tidak manusiawi. Dia memperlakukan Siti Mariam seperti budak, memaksanya melakukan hal-hal yang memalukan, dan seringkali menyiksanya secara fisik ketika sedang marah. Yang paling menyakitkan hati adalah ketika Siti Mariam hamil dari hasil perkosaan yang dilakukan Mas Kartowijoyo, dia dipaksa untuk menggugurkan kandungannya karena Mas Kartowijoyo tidak mau anaknya lahir dari perempuan yang dianggapnya hanya sebagai mainan. Siti Mariam yang sudah tidak tahan dengan penderitaan yang berkepanjangan, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Pada malam bulan purnama yang berwarna merah seperti darah, Siti Mariam naik ke atas menara masjid tua di dekat kediaman Mas Kartowijoyo, dan dengan suara yang keras agar seluruh kampung bisa mendengar, dia berteriak, "Wahai penduduk kampung! Dengarlah kutukan yang aku berikan kepada Mas Kartowijoyo dan seluruh keturunannya. Karena dia telah menghancurkan kehidupanku, kehormatan keluargaku, dan membunuh bayiku yang tidak berdosa, maka aku kutuk bahwa tidak ada perempuan dari keturunannya yang akan pernah bisa merasakan kebahagiaan pernikahan. Setiap laki-laki yang akan menjadi suami mereka akan mati dengan cara yang mengerikan sebelum hari pernikahan. Kutukan ini akan berlangsung selama 7 generasi, dan hanya akan berakhir ketika ada keturunannya yang benar-benar bertobat dan meminta maaf atas dosa leluhurnya." Setelah mengucapkan kutukan yang mengerikan itu, Siti Mariam terjun dari menara masjid dan meninggal dunia dengan tubuh yang hancur di atas tanah yang keras. Darahnya yang berceceran di halaman masjid tidak bisa dibersihkan selama berhari-hari, seolah-olah bumi menolak untuk menyerap darah seorang gadis yang mati dalam keadaan terzalimi. Sejak saat itu, kutukan Siti Mariam mulai menimpa keluarga Mas Kartowijoyo. Putri sulungnya meninggal dunia pada malam sebelum pernikahan karena demam tinggi yang tidak bisa disembuhkan. Putri keduanya menjadi gila setelah calon suaminya mati terbunuh oleh perampok. Mas Kartowijoyo sendiri mati dalam keadaan yang mengerikan. Tubuhnya ditemukan membusuk di kamar dengan wajah yang menunjukkan ketakutan luar biasa, seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Kutukan itu terus berlanjut dari generasi ke generasi. Nenekku, Nyai Surti, juga mengalami nasib yang sama. Dia sudah 3 kali hampir menikah, tetapi ketiga calon suaminya mati dengan cara yang tragis. Akhirnya, nenekku memutuskan untuk hidup melajang selamanya dan mengabdikan hidupnya untuk mengurus anak yatim piatu di kampung. Ibuku, almarhum Ibu Suminah, juga mengalami kesulitan yang luar biasa untuk menikah. Dia sudah 2 kali gagal menikah karena calon suaminya meninggal dunia secara tidak wajar. Baru pada percobaan ketiga, dia berhasil menikah dengan ayahku, tetapi itu pun setelah melalui perjuangan spiritual yang sangat berat dan bantuan dari seorang kiai besar yang memberikan perlindungan khusus. Namun, perlindungan itu ternyata tidak cukup kuat untuk melindungi keturunan selanjutnya. Kutukan Siti Mariam mencapai puncaknya pada diriku, sebagai generasi ke-7 dari Mas Kartowijoyo. 7 kali aku hampir menikah, 7 kali pula calon suamiku meninggal dunia dengan cara yang mengerikan, persis seperti kutukan yang diucapkan oleh Siti Mariam puluhan tahun yang lalu.
Setelah mengetahui asal mula kutukan yang menimpa keluargaku, aku merasa seperti mendapatkan pencerahan yang telah lama kucari. Namun, mengetahui sumber masalah tidak otomatis memberikan solusi. Aku harus mencari cara untuk memutus rantai kutukan yang sudah berlangsung selama hampir 1 abad ini. Aku mulai mencari tahu tentang keturunan Siti Maryam yang masih hidup, dengan harapan bisa meminta maaf secara langsung kepada keluarganya atas dosa yang dilakukan oleh leluhurku. Setelah penelusuran yang panjang dan sulit, akhirnya aku menemukan bahwa keturunan Siti Maryam masih ada, yaitu seorang nenek tua bernama Nyai Khadijah yang tinggal di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, tidak jauh dari lokasi di mana tragedi itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Dengan hati yang berdebar-debar dan perasaan takut yang luar biasa, aku berangkat ke desa itu untuk menemui Nyai Khadijah. Perjalanan menuju desa terpencil itu sangat sulit, karena harus melewati jalan-jalan yang rusak dan berkelok-kelok di antara perbukitan yang sepi. Sepanjang perjalanan, aku merasakan aura mistis yang sangat kuat, seolah-olah arwah Siti Maryam sedang mengawasiku dan menunggu apa yang akan aku lakukan. Nyai Khadijah, yang berusia 90 tahun dan merupakan cicit dari Siti Maryam, ternyata sudah mengetahui kedatanganku sebelum aku memperkenalkan diri. Dengan mata yang sudah kabur karena usia tetapi masih memancarkan kebijaksanaan yang dalam, dia berkata, "Aku sudah lama menunggu kedatangan keturunan Mas Kartowijoyo yang akan datang untuk meminta maaf. Nenek moyang kami sudah memberitahu dalam mimpi bahwa suatu hari akan ada keturunannya yang akan datang dengan hati yang tulus untuk menebus dosa leluhurnya." Aku berlutut di hadapan nenek tua itu dengan air mata yang mengalir deras, dan dengan suara yang bergetar aku berkata, "Nyai, saya datang dengan hati yang hancur dan penyesalan yang mendalam. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas dosa yang dilakukan oleh leluhur saya terhadap nenek moyang Nyai. Saya tahu bahwa tidak ada kata maaf yang bisa menghapus penderitaan yang telah dialami keluarga Nyai, tetapi saya berharap Nyai bisa memberikan pengampunan sehingga kutukan ini bisa berakhir." Nyai Khadijah menatapku dengan pandangan yang penuh belas kasihan. Kemudian dia berkata dengan suara yang lemah tetapi penuh makna, "Nak, nenek moyang kami, Siti Maryam, memang pernah mengutuk keluarga Mas Kartowijoyo karena penderitaan yang luar biasa yang dia alami. Tetapi, dia juga seorang yang beriman kepada Allah SWT, dan dalam kutukan itu dia sudah memberikan jalan untuk pengampunan. Kutukan akan berakhir ketika ada keturunan Mas Kartowijoyo yang benar-benar bertobat dan meminta maaf dengan tulus." Namun, lanjut Nyai Khadijah dengan nada yang lebih serius, pengampunan ini tidak cukup dengan kata-kata saja. Kamu harus melakukan penebusan yang nyata untuk menunjukkan kesungguhan tobatmu. Kamu harus mendirikan masjid dan pondok pesantren di tempat di mana Siti Maryam meninggal dunia, sebagai bentuk penebusan atas dosa leluhurmu dan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Aku mengangguk dengan sepenuh hati menerima syarat yang diberikan oleh Nyai Khadijah. Meskipun aku tidak memiliki banyak harta benda, aku bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk memutus kutukan ini. Aku mulai menjual semua harta yang aku miliki, mulai dari rumah, mobil, perhiasan, hingga tabungan yang sudah aku kumpulkan selama bertahun-tahun bekerja. Dengan bantuan dari beberapa donatur yang tergerak hatinya setelah mendengar kisahku, akhirnya aku berhasil mengumpulkan dana yang cukup untuk membangun masjid kecil dan pondok pesantren sederhana di lokasi bekas menara masjid tua tempat Siti Maryam mengakhiri hidupnya. Proses pembangunan berlangsung selama hampir 2 tahun, dengan berbagai rintangan dan kesulitan yang harus dihadapi. Yang paling mengejutkan adalah, selama proses pembangunan, aku sering merasakan kehadiran spiritual yang membantu pekerjaan kami. Para pekerja sering melaporkan bahwa mereka merasa ada yang membantu mengangkat material-material berat,
dan beberapa kali pekerjaan yang seharusnya membutuhkan waktu berhari-hari bisa selesai dalam hitungan jam dengan hasil yang sempurna. Ketika masjid dan pondok pesantren akhirnya selesai dibangun, aku mengundang Nyai Khadijah untuk datang meresmikan bangunan tersebut. Malam sebelum peresmian, aku bermimpi bertemu dengan sosok wanita cantik berpakaian putih yang aku yakini adalah arwah Siti Maryam. Dalam mimpi itu, dia berkata dengan suara yang lembut dan penuh kedamaian, "Terima kasih, Nak. Kamu telah menunjukkan bahwa masih ada kebaikan dalam keturunan orang yang pernah menyakitiku. Kutukan ini sudah berakhir. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini tertunda." Setelah peresmian masjid dan pondok pesantren yang diberi nama Masjid Taubat Siti Maryam, aku merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidupku. Beban berat yang selama ini menghantui jiwaku seolah-olah terangkat, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku bisa tidur dengan nyenyak tanpa diganggu mimpi buruk tentang bulan merah darah dan suara-suara menakutkan. Aku memutuskan untuk tidak menikah lagi, bukan karena takut akan kutukan, tetapi karena aku merasa sudah menemukan tujuan hidup yang lebih mulia. Aku mengabdikan sisa hidupku untuk mengelola pondok pesantren dan membantu anak-anak yatim piatu yang belajar di sana. Setiap hari, aku mengajar mengaji, membantu pekerjaan dapur umum, dan menceritakan kisah hidupku kepada para santri sebagai pelajaran tentang pentingnya bertobat dan meminta maaf atas kesalahan leluhur. 5 tahun setelah kutukan berakhir, adikku Dian yang sudah menjadi dokter spesialis akhirnya menikah dengan seorang dokter yang baik dan mereka dikaruniai 2 orang anak yang sehat dan cerdas. Keturunan keluarga kami akhirnya bisa merasakan kebahagiaan pernikahan yang normal, tanpa dihantui oleh kutukan yang mengerikan. Ayahku, yang kini sudah berusia 80 tahun, sangat bangga melihat perubahan yang terjadi dalam hidupku. Dia sering berkata, "Rima, meskipun kamu tidak menikah, tetapi kamu telah menjadi ibu bagi ratusan anak yatim piatu. Itu adalah kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada kebahagiaan duniawi." Kevin, anak angkatku dari almarhum Agung, kini sudah berusia 25 tahun dan bekerja sebagai polisi muda yang jujur dan dedikasi, mengikuti jejak ayah angkatnya. Dia sering datang mengunjungiku di pondok pesantren dan bercerita tentang perkembangan karirnya. Dia selalu menganggapku sebagai ibu kandungnya sendiri, dan aku merasa bahagia karena bisa melihat dia tumbuh menjadi pria yang baik meskipun kami tidak bisa hidup bersama sebagai keluarga. Kini, di usia 47 tahun, aku duduk di beranda pondok pesantren sambil memandangi langit sore yang berwarna jingga keemasan. Tidak ada lagi bulan merah darah yang menakutkan, tidak ada lagi suara-suara menyeramkan yang mengganggu tidurku. Yang ada hanyalah kedamaian, ketenangan, dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT yang telah memberikan jalan keluar dari kutukan yang mengerikan. Para santri kecil berlarian di halaman pondok sambil tertawa riang. Suara mereka yang inocet dan penuh kegembiraan mengingatkanku bahwa hidup masih memiliki banyak keindahan meskipun pernah diliputi oleh kegelapan yang pekat. Suara azan maghrib berkumandang dari menara masjid yang kami bangun, mengajak semua orang untuk kembali kepada Sang Pencipta dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Mungkin memang benar bahwa takdir Allah tidak bisa diubah, tetapi cara kita merespons takdir itulah yang menentukan apakah kita akan tenggelam dalam keputusasaan atau bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat dan bermakna. 7 kali aku hampir menikah, 7 kali pula takdir berkata lain. Tetapi dari ke-7 kegagalan itu, aku belajar tentang arti kesabaran, ketabahan, dan yang paling penting, tentang pentingnya meminta maaf dan menebus kesalahan leluhur. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu berdoa untuk ke-7 pria yang pernah mencintaiku dengan tulus, Andi, Reza,
Ahmad, Hendro, Bambang, Agung, dan Ustadz Faisal. Aku berdoa agar arwah mereka tenang di alam sana, dan aku berharap suatu hari nanti, di akhirat, aku bisa bertemu dengan mereka semua untuk meminta maaf karena tanpa sadar telah membawa malapetaka dalam hidup mereka. Matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan, meninggalkan langit yang perlahan berubah dari jingga menjadi ungu tua. Sebentar lagi, bulan akan muncul di langit malam, tetapi kali ini bukan bulan merah darah yang menakutkan, melainkan bulan putih bersih yang memberikan cahaya lembut untuk menerangi kegelapan malam. Aku tersenyum sambil menutup buku harian tempat aku menuliskan kisah hidupku yang panjang dan berliku ini. Mungkin cerita ini akan dibaca oleh orang-orang di masa depan sebagai pelajaran bahwa tidak ada masalah yang tidak memiliki solusi, tidak ada kutukan yang tidak bisa diputus, dan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni jika kita benar-benar bertobat dengan tulus. Hidup memang penuh dengan misteri dan teka-teki yang sulit dipecahkan. Kadang-kadang kita harus menerima kenyataan pahit bahwa tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Tetapi di balik setiap cobaan, selalu ada hikmah yang bisa dipetik, dan di ujung setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk menyinari jalan kita menuju kedamaian. Kutukan bulan merah telah berakhir. Sekarang, yang tersisa hanyalah kedamaian, pengampunan, dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Dan aku, Rima Melati, wanita yang pernah terkutuk untuk tidak pernah merasakan kebahagiaan pernikahan, kini telah menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar, kebahagiaan dalam melayani sesama dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.